memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu, penyampaian firman Tuhan pagi ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, agar kami dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan seutuhnya, dengan hikmat marifat yang datang daripada-Mu. Oleh karena itu kami percayakan semua di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom. Ya. Karena itu saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul, yaitu tetaplah tegar menghadapi kesukaran. Ya. Tetaplah tegar menghadapi kesukaran. Karena selama 7 bulan ini masa melakukan kegiatan karena masih terhalang oleh virus corona, ya. Tapi Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita karena kita sudah melihat kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan itu dalam hidup kita, ya. Jadi dengan demikian kita percaya bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Dia, maka Ia telah mengalahkan dunia, dan itu sebabnya kita dapat bertahan sampai hari ini. Itulah anugerah Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya bahwa anugerah Tuhan tetap yang akan dilaksanakan untuk kita semua. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu, aku. Inilah janji Tuhan. Saudara sekalian, karena itu kita harus melihat bahwa kemurahan Tuhan ini telah terjadi. Hidup ini adalah merupakan diwarnai oleh kelimpahan, kita akan bertahan. Ya. Tetapi harus kita alami pada kita, ya. 4 hal yang akan kami sampaikan pada saat ini adalah merupakan bukti bahwa anugerah Tuhan itu pasti akan terjadi, ya. Yang pertama, sekarang ada bila kita hidup. Itu menjadi tandanya. Bagaimana kesukaran-kesukaran itu akan terjadi. Memang hidup itu penuh dengan kesukaran. Tidak ada yang lepas daripada masalah persoalan.
ketabahan, kata ini pemberitahuan menerimanya dengan penuh syukur. Paulus bersama 1 Tesalonika supaya untuk itu hati ya, misalnya ya, dan kita tidak persoalan hadapi ya, datang daripada Tuhan. Menghadapi masalah, menghadapi ujian, bisa menerima tidak bisa menerimanya. Kita lihat dalam firman Tuhan, rendah hati dan murah, dari itu maka dia minta ampun. Kenapa? Dengan tiba-tiba karena ini hidup itu ada seperti itu. Kita yakin bahwa Ayub adalah orang yang tekun di dalam Tuhan, tetapi bisa saja terjadi dalam hidupnya. Ada kesukaran yang terjadi oleh orang-orang yang jahat di sekitar kita. Itulah yang akan kita alami. Maka kita menyadari bahwa persoalan-persoalan ini pasti ada. Kita jangan menghindar dari persoalan-persoalan itu, karena persoalan itu masih ada. Dan persoalan itu kita hadapi dengan penuh sukacita. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-20. Yohanes 15 ayat yang ke-20. Ya. Ayat yang ke-20 ya. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu
seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menurut firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Jadi kenyataannya begitu. Tuhan Yesus mengalami sengsara. Kita pun juga harus mengalaminya. Karena itu adalah menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengalami aniaya, kesukaran dan sebagainya, itu wajar. Wajar yang terjadi. Sekarang ini selama 7 bulan kita mengalami satu stagnasi dalam hidup ini. Tapi itulah, kalau kita memahami itu memang Tuhan yang kehendaki, apa kita berbuat? Kita hanya menyerah, kita hanya berserah kepada Tuhan. Itulah yang paling penting dalam hidup kita. Kita menyandarkan diri kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikannya. Karena apa? Karena dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi kita yakin bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu akan memberikan dampak kepada kita supaya kita dapat menjadi menang dalam dunia ini. Itulah poin yang pertama. Kesukaran adalah tanda bila kita hidup. Kalau seandainya kita tidak hidup, kita akan tidak menerima kesukaran itu. Tetapi karena kita hidup, kita harus menerima kesukaran itu sebagai konsekuensi daripada hidup ini. Dan kita kalau bisa memahami dengan benar dan kita bersabar menunggu kehendak Tuhan, ya kehendak Tuhan itu terjadi, maka kita siap menghadapi kesukaran itu. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua adalah kesukaran adalah adanya perbedaan iman. Kita sebagai orang Kristen, sebagai golongan minoritas, ternyata kita menghadapi banyak tantangan-tantangan dari dunia luar. Ya. Apalagi sekarang sudah menjadi fenomena bahwa ada sedikit perbedaan ya, di kantor, di mana aja ada orang-orang yang pakai jilbab dan kita tidak. Itu menjadi satu tantangan sehingga banyak kali orang yang tidak pakai jilbab juga akhirnya pakai jilbab juga. Ini adalah merupakan satu tantangan bagi kita. Dan tantangan yang kedua adalah ya rumah-rumah ibadah. Kita melihat bahwa di Karangroto, di Karangroto ya, telah ditutup oleh karena kondisi umat-umat yang lain yang tidak senang kepadanya. Jemaat di mana itu Karangroto dan mana yang Pak Agus Bangetayu ya, Bangetayu juga ya. Waktu itu adalah masa saya memimpin di sinode. Saya prihatin bagaimana orang begitu antusias untuk menghancurkan gereja. Maka gereja sekarang tidak ada. Itu sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Ini sebuah penderitaan, sebuah kesukaran yang harus kita hadapi. Karena kita ini adalah orang beriman yang ibadah kepada Tuhan. Semuanya itu akan kita lalui. Karena persoalan-persoalan kecil sekalipun, ya, perbedaan-perbedaan iman itu, ya, sehingga kita mengalami tekanan-tekanan dari saudara-saudara kita yang lain. Zaman dulu juga ada orang yang ibadah, ya, memang kesukaran, misalnya Musa, ya, dia tantangan oleh Firaun dan sebagainya, ya, Daniel juga, ya. Daniel itu salahnya apa? Hanya soal dia berdoa kepada Tuhan. Dan yang lain tidak doa itu. Maka dia dibawa ke persidangan dan akhirnya dihukum, dimasukkan ke liang singa
yang ganas itu. Tetapi Tuhan menutup kepala singa itu dan tidak menerkam kepada Daniel. Kenapa? Karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Ini bukti, ya. Sadrah, Mesakh, Abednego juga dimasukkan ke dapur api. Persoalannya apa? Cuma beda iman. Karena orang-orang Israel ada percaya kepada Tuhan, yang lain adalah percaya kepada hal-hal yang lain, yaitu pada dewa-dewa dan sebagainya. Nah, itulah perbedaan iman bisa mendatangkan penderitaan, kesukaran. Karena itu kita menyadari hidup di dalam dunia ini harus kita lakukan begitu rupa supaya hidup kita baik di dalam dunia, sehingga kesukaran itu tidak menimpa kita. Tapi kalau toh ada kesukaran-kesukaran dari perbedaan-perbedaan agama itu wajar, yang kita menyadari bahwa itulah, ya, hidup, karena kita harus diasingkan oleh dunia ini. Kesukaran-kesukaran juga karena ibadah kita dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Dia punya pandangan yang berbeda, punya pandangan benar. Dia telah mengusik agama Yahudi dan tidak menghargai, ya, hari Sabat dan sebagainya. Karena hari Sabat Tuhan telah memberikan kesembuhan pada orang sakit, sehingga itu menjadi pergumulan bagi orang Yahudi. Dianggap Yesus itu melawan dari hukum Yahudi itu. Dengan demikian maka Yesus senantiasa dicari kesalahannya dan diusahakan bagaimana dia dapat dibinasakan. Akhirnya juga Yesus akhirnya disalib, disengsarakan, dihina dan diludahi. Ini adalah penderitaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus merasa bahwa penderitaan yang ada dalam dunia ini, kita meneladani Yesus. Yesus bukan kita harus contoh dalam hidupnya. Kalau Yesus siap sengsara karena imannya kepada Tuhan, kita harus siap juga sengsara dalam iman kita kepada Tuhan. Penderitaan karena ibadah orang lain itu adalah merupakan satu konsekuensinya. Jadi kalau kita tinggal sebagai orang minoritas, maka itu akan menjadi hambatan bagi kita, ya. Saudara sekalian, oleh karena itu kita percaya bahwa karena iman kita percaya bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia ini, sehingga kita dapat bertahan dari segala tantangan dunia yang dinyatakan itu, ya. Poin yang ketiga adalah kesukaran karena karunia Allah. Bagaimana kesukaran kok sebagai karunia Allah? Sangat tidak mungkin, ya. Karunia Allah itu adalah yang baik-baik, yang tapi kesukaran adalah karunia Allah, ya. Karena apa? Kita berkata hal-hal ini menjadi karunia Allah. Hal-hal yang tidak menyenangkan juga sebagai karunia Allah. Karena Allah punya maksud. Karena Allah punya rencana dalam hidup kita. Harus anggap sebagai karunia Allah, ya. Kesukaran yang kita alami bukan secara hukuman, tetapi menjadi disiplin rohani. Nah, ini penting. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara hukuman atau disiplin rohani.
Kadang-kadang kita berbuat salah. Tuhan mendisiplin kita agar kita berbuat baik. Dengan demikian kita menyadari bahwa apa yang terjadi mungkin penderitaan atau kesengsaraan bagi kita. Kita rohan di dalam tingkatan bagi iman kita. Kita harus menyadari bahwa kesukaran yang kita alami itu bagian dari anugerah. Kemajuan itu sebagai ancaman, tetapi sebagai saudara bisa memahami ini. Bahwa karunia Allah itu yang baik-baik. Tetapi kesukaran pun karunia Allah kepada kita untuk mendisiplin kita supaya kita lebih meningkat dari segi rohani. Ya, ini adalah merupakan ujian bagi kita. Oleh karena itu kita akan menerima kesukaran ini sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Karena kesukaran yang kita terima itu akan membawa kita ke dalam hadirat Tuhan, sehingga kita lebih maju, lebih meningkat rohani kita, lebih dalam, ya, ke dalam kehidupan rohani kita. Itulah tujuannya. Jadi kita harus menganggap bahwa kesukaran itu adalah karunia Allah, ya, karunia Allah. Ini adalah hal yang ketiga. Hal yang keempat, kesukaran itu adalah teladan yang Yesus Kristus ajari kepada kita. Ya, teladan. Ya, kalau agama lain menjadikan teladan bagi tokoh-tokohnya, ya, kita juga harus belajar ini. Bagaimana Yesus telah meneladani, memberikan contoh, ya, kepada kita. Apapun yang kita kerjakan, baik itu secara jasmani atau rohani, kita harus belajar menuruti, ya, menurut pimpinan daripada Tuhan, ya, sehingga kita dapat melakukan itu seturut kehendak Tuhan. Dengan demikian kita yakin dan percaya bahwa kalau kita belajar seperti Tuhan, kalau Tuhan mau menderita karena kita pun akan belajar bagaimana penderitaan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita ikut, ya, kita ikut kepada Tuhan Yesus, bagaimana Dia mengajarkan untuk kita hidup dalam kesengsaraan. Ya. Salah satu teladan yang Tuhan telah tinggalkan kepada kita adalah mengalami kesengsaraan. 1 Petrus 2, ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ini fakta, menjadi bukti. Kita harus belajar, ya, menderita oleh karena kebenaran, oleh karena Kristus. Jadi kita ikuti teladan Tuhan Yesus itu kepada kita, sehingga kita bisa bertahan, ya, dalam keadaan kita, ya.
Karena kita telah mengalami berapa bulan yang lalu, ya, ada virus corona yang sangat mengganggu kita, ya, sangat mengikat, membatasi kegiatan kita. Tapi kita bersyukur. Kalau ini maunya Tuhan, kita tidak bisa menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kita bisa belajar untuk ikut sengsara, bagaimana Tuhan Yesus telah mengalami sengsara itu. Dikatakan tadi dalam 1 Petrus pasal 2, ya, Yesus mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya. Saudara sekalian dipanggil untuk menjadi sengsara. Karena kita harus meneladani Yesus. Ya, itu. Karena itu kita harus belajar 4 hal ini penting. Ya. Karena kalau kita belajar memahami kesengsaraan itu, maka itu akan meningkatkan iman kita, akan menumbuhkan iman kita semakin hari semakin baik. Karena kita diajar untuk tetap sabar dalam menderita, karena kesabaran kita itu akan menghasilkan kebahagiaan bagi kita. Kalau kita bisa menerimanya dengan hati yang tulus, maka itu menjadi kebahagiaan kita semuanya. Saudara sekalian, kita mau, ya, tunduk kepada kehendak Tuhan. Walaupun memang terasa sakit, tetapi kita yakin bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita semua bisa bertahan. Selama 7 bulan ini kita pun telah bertahan. Tidak ada yang sakit. Itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan telah mengatakan bahwa dunia ini telah dikalahkan. Oleh karena itu kita berharap hanya Tuhanlah sebagai simbol kehidupan kita, supaya kita semua dapat mengalami pertolongan-pertolongan daripada Tuhan. Kita menyadari pada umumnya kita akan siap menghadapi kesukaran ini. Jikalau Tuhan menghendakinya, ya, pasti kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita yakin bahwa hari lepas hari persoalan ini akan selesai pada waktunya, sehingga kita akan membuat kita lebih kuat iman kita, lebih bertumbuh iman kita, sehingga kita bertahan sampai hari ini. Itulah berkat Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyadari itu. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Ya, semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan. Maka kesukaran yang kita hadapi, kalau kita menyadari kita hidup itu ada kesukaran, ada penderitaan. Memang itu faktanya. Kesukaran adalah karena kita beda dengan orang lain, sehingga orang lain seringkali memfitnah kita, menyalahkan kita dan sebagainya. Itu adalah sebagai, ya, konsekuensinya. Kita belajar bahwa kesukaran itu adalah merupakan karunia Allah. Ini adalah berkat Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri karunia Allah ini, karena kita mengalami kesukaran itu untuk kita diuji iman kita. Kita didisiplin iman kita, sehingga iman kita semakin bertumbuh, semakin berkuat di dalam iman. Dan sekali lagi, kesukaran itu adalah ajaran Yesus. Agar kita melihat bahwa kita juga mengalami kesukaran, karena kesukaran itu membawa kita meneladani sikap Yesus dalam hidup ini. Karena itu kita akan belajar bagaimana cara Tuhan menyikapi semuanya ini adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita yakin dan percaya bahwa kalau ada maksud-maksud Tuhan di dalam hidup kita, biarlah itu berjalan dan kita harus menerimanya dengan penuh syukur, karena
kesukaran ini adalah wajar, kita dipimpin oleh Tuhan, ditingkatkan rohani kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Marilah kita bersama-sama akan menyanyi Indah Rencanamu. Ya. Saya minta musik untuk tampil di depan. Indah Rencanamu. Ya. Dan sekalian kita nyanyi bersama untuk pujian ini. Ya. Indah rencanamu Tuhan, ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, tahu tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu sekarang, tolong aku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita nyanyi sekali lagi, indah rencanamu. Indah rencanamu di dalam hidupku. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Maka indah rencanamu, kini ku melihat
rencanamu. Ini ku melihat, ini ku melihat, dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk anugerahnya yang membuat kita tegar sampai hari ini di masa-masa yang sukar. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau engkau sehat, kalau ekonomi masih bertahan sampai hari ini, engkau masih memiliki pekerjaan, meskipun sedang mengalami kelesuan, keluargamu semua baik-baik, semua karena anugerah Tuhan. Kita tetap percaya rencana Tuhan yang indah itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap kami pagi ini. Engkau tahu batas kekuatan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami sehat sampai hari ini sama karena anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa bekerja sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Di saat banyak orang mengeluhkan tentang pekerjaan, di saat banyak orang kehilangan pekerjaan, kami masih bisa bekerja sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kekurangan, Engkau memberi hikmat bagaimana kami mengatur keuangan, sehingga keperluan keluarga kami, hidup kami sehari-hari, sekolah anak-anak kami semua, Tuhan sudah cover. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau yang terus memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami tetap tegar di masa yang sukar, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu pencobaan-pencobaan yang kami alami, itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena ketika kami diizinkan menghadapi cobaan, Engkau hadir, memberi jalan keluar, memberi kekuatan, kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, menjadi rema yang terus menghidupkan, menggairahkan kami, supaya kami tetap semangat menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto yang sudah melayani kami. Terus pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi teladan kami semua. Hamba-Mu yang sudah lanjut usia, pelihara dengan kesehatan yang limpah, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Tuhan cukupkan, pelihara hamba-Mu dengan segala berkat dan kebahagiaan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.